Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita lanjutkan di materinya masih materi asam basa ya. Nah, kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu tentang kekuatan asam basa. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa waktu pertama kali kita belajar bab asam basa itu, Bapak mulai dari yang namanya elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit ya. Nah, asam basa itu kan merupakan larutan elektrolit. Jadi kita nggak usah ngomongin yang non-elektrolit ya, kita ngomonginnya yang elektrolit saja. Nah, di mana eee, kita sudah belajar bahwa elektrolit kuat elektrolit elektrolit itu terbagi menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, anak-anak, untuk elektrolit untuk asam kuat atau basa kuat, ya berarti dia itu tergolong elektrolit yang kuat, seperti itu. Nah, sementara kalau nanti kita belajar asam lemah atau basa lemah, ya berarti kita ngomongin yang namanya elektrolit lemah. Nah, kemarin Pak Budi sudah jelaskan ya sama Bapak ya di video pertama bahwa perbedaan dari elektrolit yang kuat dan elektrolit yang lemah itu, elektrolit yang kuat itu mengalami yang namanya ionisasi sempurna. Seperti itu ya. Jadi kalau Pak Budi punya 5 HCl misalnya ya, ya maka 5-limanya akan menjadi ion. Kalau Pak Budi punya sejuta, ya berarti sejuta-sejutanya akan menjadi ion, ya. Makanya disebutnya elektrolit yang kuat, ya. Ini contohnya HCl itu asam kuat, ya. Nah, sementara kalau misalkan Pak Budi punya HF atau asam lemah, ya, ya seperti yang kita ketahui dan kita pelajari kemarin, dari 5 saja, ya dia paling yang mengalami ionisasi itu cuman 2 atau cuman 3 misalnya. Jadi tidak 100% terionisasi atau tidak mengalami ionisasi sempurna ya. Nah, makanya nanti muncullah yang namanya asam lemah. Nah, anak-anak, apa saja sih asam dan basa yang tergolong kuat itu? Nah, Pak Budi minta tolong dihafalkan ya. Asam kuat itu di dunia ini cuma ada 6, yaitu pertama ada HCl ya, yang kedua ada HBr, yang ketiga ada HI, asam iodida ya, asam klorida, asam bromida, asam iodida. Lalu ada H2SO4 atau asam sulfat, lalu ada HNO3 atau asam nitrat, dan HClO4 atau asam perklorat. Seperti itu ya. Nah, berarti selain dari yang 6 asam yang Pak Budi sebutkan ini, berarti semuanya merupakan asam lemah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi kamu cukup menghafal si asam kuatnya saja. Nah, basa kuat itu basa yang berasal dari golongan 1A dan golongan 2A. Golongan 1A itu unsurnya ada apa aja sih, Pak? Ada H, ada Li, ada Na, ada K, ada Rb, ada Cs, dan ada Fr. Seperti itu. Golongan 2A itu ada Be, ada Mg, ada Ca, ada Sr, ada Ba, ada Ra. Ya. Nah, jadi ini biasanya karena golongan 1A itu ionnya plus 1, maka nanti belakangnya OH. Contohnya NaOH, LiOH, begitu ya. Nah, kalau golongan 2A itu nanti karena dia ionnya plus 2 ya, maka nanti OH2. Contohnya MgOH2, CaOH2. Nah, Pak Budi punya cara menghafalnya. Kalau ngafalin golongan 1A, cara ngafalinnya adalah hari libur nasional kita Rabu, Kamis, Friday. Rabu, Kamis, Jumat ya. H-nya hari, L-I-nya libur, N-A-nya nasional, K-nya kita, R-B-nya Rabu, CS-nya Kamis, FR-nya Friday. Jadi hari libur nasional kita Rabu, Kamis, Friday. Ya. Nah, golongan 2A itu cara menghafalnya adalah beli, manggah, campur, sirsak, bagi rata. Ya. BE-nya beli, MG-nya manggah, CA-nya campur, SR-nya sirsak, BA-nya bagi, RA-nya rata. Jadi beli, manggah, campur, sirsak, bagi rata. Seperti itu ya. Gitu cara menghafalnya ya.
Tapi anak-anak, kita eliminasi di awal sama di akhir yuk. Maksudnya di awal sama di akhir, ini kita eliminasi, ini kita eliminasi. Kenapa? Karena H ketika bertemu sama OH itu akan membentuk H2O ya, bukan basa. Dan Fr itu juga merupakan unsur radioaktif ya. Nah, begitupun juga dengan Be, ketika Be ketemu OH atau menjadi BeOH2, dia itu cenderung basanya basa lemah ya. Kayak gitu. Karena dari segi ikatannya pun dia ikatannya ikatan kovalen. Ra juga sama kayak Fr, dia radioaktif. Tapi nggak apa-apa, apalin dulu semua, coret awal sama akhirnya saja. Ya, jadi LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH itu semuanya adalah basa kuat golongan 1. Basa kuat golongan 2 ya MgOH2, CaOH2, SrOH2, BaOH2. Gitu ya. Jadi Pak Budi minta tolong asam kuat sama basa kuat harus kalian hafal. Ya. Nah, contoh yuk misalnya Pak Budi punya yang A, hitunglah pH dari 0,035 molar H2SO4. Seperti yang kita ketahui, H2SO4 itu sendiri merupakan asam kuat. Benar ya? Nah, tuh ada di list asam kuat. Maka dari itu, kalau kita mau menghitung pH-nya, nah anak-anak, oh iya sebelum Pak Budi kesini, Pak Budi mau jelasin dulu ya. Kalau dia asamnya atau basanya itu kuat, cara menghitung pH-nya, kalau asam ya, kalau asam itu cara menghitung pH-nya adalah H+, konsentrasi H+, sama dengan M dikali sama valensi. Valensi yang dimaksud di sini ya valensi asam ya. Berarti kalau basa, karena basa itu ionnya adalah ion OH-, maka OH- sama dengan M dikalikan dengan valensi. Ini Pak Budi kotakin ya sama Pak Budi ya. Ini cara kita mencari konsentrasi H+ sama mencari konsentrasi OH- ya. Oke, nah anak-anak, di sini kita misalnya Pak Budi punya contoh 0,003535 molar H2SO4. Nah, berarti karena H2SO4 ini merupakan asam kuat ya. Nah, kita di sini tulis rumusnya berarti H+ sama dengan M dikali valensi ya. M-nya itu kan adalah 0,0035 dikalikan sama valensi. Nah, kebetulan H2SO4 ini adalah asam yang bervalensi 2. Karena kalau kita ionin itu jadi H+ dan SO4-2. Nah, jangan lupa harus kita setarain ya kiri kanan jadi 2H+. Nah, masih ingat ya, teori asam basa Arrhenius, valensi asam adalah angka di depan H+. Ya berarti angka berapa? 2. Kayak gitu. Maka valensinya 2. Berarti jadi 0,007. 70 ya, tapi kan karena 0 di belakang mah nggak usah, jadi 0,007 aja. Nah, nanti kita biasakan pakai eksponen, berarti ini jadi 7 kali 10 pangkat min 3, ini H plusnya ya. Nah, kita pakai sifat logaritma yang kemarin ya. Kalau misalkan, nih kita mundur dulu sama kita. Nah, Pak Budi pernah jelasin seperti ini ya, cara cepat. Kalau konsentrasi H plusnya itu X, berarti dia pH-nya, kalau konsentrasi H plusnya 10 pangkat min X, pH-nya X. Kalau konsentrasi H plusnya A kali 10 pangkat min B, pH-nya adalah B min log A. Kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita terapkan sama kita, anak-anak ya, di sini, karena ini tadi H plusnya adalah 7 kali 10 pangkat min 3, maka pH-nya adalah 3 min log 7. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah sekarang yang bagian B, kita di sini aja deh, kita kasih batas ya sama kita ya. Nah, bagian B itu 0,048 molar KOH. Karena KOH itu adalah sebuah basa kuat dan basanya kebetulan K plus sama OH- berarti dia bervalensi 1 ya. Valensi basa adalah angka yang ada di depan OH-. Nah, basa kuat itu pakainya apa? OH- ya. OH- sama dengan M dikali valensi. Nah, di sini valensinya valensi basa ya. M dikali valensi. Nah, kebetulan M-nya itu adalah 0,048, valensinya adalah 1 ya. Ya sudah, berarti hasilnya 0,048. Jadikan eksponen yuk. Jadi 4,8 ya. Kali 10 pangkat min 2. Berarti POH. Jangan lupa ya, karena nih OH min, maka POH adalah 2 min log
4,8. Tapi anak-anak, karena dia mintanya itu pH bukan pOH, ya kan? Ya berarti kita harus mencari sampai ke pH-nya. Berarti 14 dikurang pOH ya, dikurang 2 min log 4,8. Ya sudah, berarti 14 dikurang 2 sama dengan 2. Min ketemu min adalah plus log 4,8. Begitu ya, ini pH-nya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini kalau kita ngomongin asam dan basa kuat. Nah, anak-anak, kalau kita ngomongin asam dan basa lemah, tadi asam dan basa lemah itu tidak semuanya mengalami ionisasi, benar ya? Jadi dia ionisasinya tuh nggak sempurna. Nah, maka kita harus tinjau dia dari yang namanya kesetimbangan. Nah, kita tahu bahwa HF itu terurai menjadi ion. Contohnya misalnya Pak Budi punya HF ya, ini asam lemah. Jadi ion H+, gitu kan, Aki ditambah sama F-, Aki, seperti itu. Nah, karena tadi sekali lagi dia bukan asam kuat, dia asam lemah, maka kita harus tinjau dia dari sisi kesetimbangan kimia. Ya artinya di sini yang terurai itu enggak 100% kan, kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus cari ada yang namanya harga KC ya. Di mana KC itu masih ingat kanan dibagi kiri pangkat koefisien ya. Oke, jadi kalau di sini Pak Budi kebawahin agak kebawahin ya. Di kanan dibagi kiri, berarti kanannya ada H+, ya kan? Lalu ada F- ya. Nah, kemudian ada HF di sebelah kirinya. Pangkat koefisien, kebetulan ini koefisiennya semuanya satu ya, jadi semuanya satu. Nah, anak-anak, karena kita lagi ngomongin asam, kita spesifik lagi ngomongin asam. Kalau KC kan itu terlalu luas ya, jadi itu buat umum. Tapi sekarang kita lagi ngomongin asam nih, kayak gitu. Maka nanti kita ganti jadi Ka, ya. Jadi tetapan kesetimbangan asam. Seperti itu. Paham ya anak-anak sekalian ya. Dan karena kita lihat sama kita bahwa di sini antara H+ sama F- itu koefisiennya 1:1, artinya H+ sama F- itu akan sama kayak gitu. Contohnya H+-nya 0,5 mol, ya F-nya juga 0,5 mol. H+-nya 1 molar, F-nya juga 1 molar. Jadi di sini harga H+ itu akan sama seperti harga F-. Jadi boleh ya Bapak ganti ya sama Bapak ya. Ka sama dengan, jadi kalau misalnya yang ini yang atas nih, H+-nya tetap, tapi F-nya boleh dong Bapak ganti jadi H+ juga. Boleh, kenapa? Karena dia sama harganya ya antara H+ sama F-. Perbandingan koefisiennya 1:1. Nah, yang bawah tetap HF kayak gitu ya. Oke, kalau gitu Ka sama dengan H+ dikali H+ menjadi H+ pangkat 2 dibagi sama HF. Nah, ini kita pindah ruas ya sama kita ya. Maka nanti HF-nya ke kiri. Berarti Ka dikali sama HF ya. Sama dengan H+ pangkat 2. Ini Pak Budi geser sama Pak Budi ya. Ini Pak Budi geser ke kiri. Ini ke kanan gitu ya. Biar bagus. Oke, gini ya jadinya ya. Nah, sama aja kan. Cuma ngegeser kiri kanan doang. Nah, ini kan H+ kuadrat. Artinya kalau kita mau nyari H+ doang sama dengan ya lawannya pangkat itu akar ya, akar kuadrat, akar dari Ka dikali sama konsentrasi HF. Nah, seperti inilah rumusnya ya. Nah, biar supaya global, biar supaya umum, karena asam itu tidak selamanya HF ya, bisa jadi bisa jadi CH3COH, bisa jadi H2S ya. Nah, maka ini Pak Budi globalkan saja, Pak Budi umumkan aja biar universal ya. Jadi M ya. Jadi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Inilah rumus untuk menentukan asam lemah ya. Nah, berarti tanpa kita harus bikin penurunan rumusnya versi basa, ini kan kita baru ngomongin asam ya. Berarti kita sudah bisa menyimpulkan kalau basa ya tinggal kita ganti OH- ya kan, sama dengan akar Ka-nya kita ganti jadi Kb. Tetapan kesetimbangan basa dikali M, konsentrasi basanya basa siapa. Begitu ya anak-anak ya. Ini rumus untuk mencari asam lemah dan juga basa lemah. Oke, coba yuk misalnya contohnya Pak Budi punya
soal A nih. Tentukan pH dari 0,05 molar CH3COOH. Seperti yang kita tahu ya, CH3COOH itu merupakan sebuah asam ya. Kalau kita sebagai bukti nih CH3COOH itu ketika kita ionkan, masih ingat ya di asam spesial ya, CH3COO- sama H+. Dan di sini dia tidak ada di list asam kuat, benar nggak? Berarti bisa kita simpulkan CH3COH merupakan asam lemah, ya. Dan kalau kita lihat rumusnya itu berarti pakai yang H+ sama dengan akar Ka dikali M, ya. Jadi di sini H+ sama dengan akar Ka dikali sama M. Biasanya Ka itu udah dikasih tahu dalam soal. Oh, pas banget ya udah dikasih tahu ya, yaitu akar 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Dikali sama M. M itu konsentrasi. Konsentrasinya adalah 0,05. Nah, ini kita jadikan eksponen ya. Jadi kalau kita mengerjakan soal seperti ini, biasakan jadikan eksponen. 0,05 itu artinya 5 kali 10 pangkat min 2. Seperti itu. Sehingga ini jadi akar. Nah, 1,8 dikali 5 itu jawabannya adalah 9 ya. Seperti itu. Benar nggak? Benar ya, 18 kali 5. Iya, benar 9 ya. Dikali ya 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 7. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, ini kan sifat eksponen ya. Kalau misalnya 10 pangkat A di akar B, artinya 10 pangkat A dibagi B. Ya, ini sifat eksponen. Nah, artinya kalau misalnya nggak ada angkanya, berarti di sini akarnya akar kuadrat nih. Pertanyaan Pak Budi, ya, pertanyaan Pak Budi nih gitu ya. Apakah bisa 10 pangkat min 7 itu dibagi 2? Ya bisa sih, cuman kan hasilnya jadi koma, ya nggak? Nah, kita jadikan dia eksponennya itu yang bisa dibagi 2, yaitu bilangan genap. Terserah kamu boleh jadiin dia 10 pangkat min 6 atau 10 pangkat min 8. Contoh ya, Pak Budi minta dijadikan 10 pangkat min 8. Contoh ya misalnya ya. Ya berarti kalau gitu nanti dia jadi 90. Paham ya sampai sini ya? Oke, dah berarti kalau gitu kita cari akar 90 dikali 10 pangkat min 8. Yang udah pasti dulu nih, yang enak nih. Eksponennya 10 pangkat min 8 dibagi 2, berarti tinggal 10 pangkat min 4. Tinggal kita cari ya, berapa akar dari 90. Nah, kebetulan di sini ada kalkulator. Kita pakai kalkulator ya. Sama kita apa nih? Akar dari 90 adalah 9,49 ya, 9,49. Berarti 9,49 dikali 10 pangkat min 4. Ini adalah H plusnya. pH-nya berarti jadi 4 min log 9,49. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang yang B, satu soal lagi, itu NH3. Nah, anak-anak, kamu masih ingat ya, Pak NH3 ini apa sih, asam atau basa? Nah, di awal bab, Pak Budi ingatkan kamu ada sebuah basa yang sangat aneh nih. Nah, ini dia nih ya, kita lihat catatan Bapak ya. Jadi NH3 itu adalah sebuah basa yang wujudnya gas, tapi ketika dia diuraikan ke dalam air, dia jadi NH4OH. Dan anak-anak, tolong perhatikan ya, NH3 ini sering banget digunakan sebagai contoh basa lemah gitu ya. Kalau kita nggak ngerti konsep ini, kita nanti akan bingung nih, NH3 itu sebenarnya apa. NH3 itu gas yang ketika dialirkan ke dalam air, dia jadi NH4OH ya. Dimana kalau kita tahu dia NH4OH, berarti kita bisa mengionisasikan NH4OH itu adalah sebuah basa, benar nggak? Ya, NH4, NH3 itu ketika kita reaksikan ke dalam air akan menjadi yang namanya NH4OH. Di mana NH4OH sendiri itu merupakan sebuah basa ya, ada OH-nya ya. Tapi apakah NH4OH itu termasuk di list basa kuat? Tidak ada, berarti dia merupakan basa lemah. Kalau basa lemah berarti kita pakai yang ini rumusnya. OH- sama dengan akar KB dikali M ya. Maka di sini OH- sama dengan akar KB dikali M.
Nah, KB itu biasanya dikasih tahu ya dalam soal ya, yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 ya, akar 10 pangkat min 5 aja deh, satunya nggak usah ditulis ya, kan sama aja. M-nya itu adalah 0,004 atau 4 kali 10 pangkat min 3 ya berarti ya, kalau kita eksponenin ya. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga kalau gitu 10 akar 4 gitu kan, dikali min 5 sama min 3 sifat eksponen, jadi 10 pangkat min 8. Bener ya? Oke, nah kebetulan karena 8 itu bisa dibagi 2, ya udah kita nggak usah rubah lagi dia ke bilangan. Kalau tadi kan 7 nggak bisa dibagi 2 tuh, ubah ke bilangan genap. Nah ini udah 8 nih, udah bilangan genap. Ya tinggal 8 dibagi 2 aja, berarti 10 pangkat min 4, bener ya? Dah tinggal akar 4, kebetulan akar 4 itu adalah 2, jadi nggak usah kita hitung lagi ya. Ini OH-nya. Maka POH-nya adalah 4 min log 2. Tapi dia nggak minta POH ya, dia itu pertanyaannya mintanya apa? pH. Nah, maka si pH itu adalah 14 dikurang 4 min log 2. 14 dikurang 4 adalah 10, min ketemu min plus log 2. Seperti itu. Ini adalah pH dari si NH3 yang tadi kita cari. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kuncinya adalah kamu harus paham dulu, kamu harus hafal dulu. Siap yang dihafalin cukup yang kuat saja, asam kuat sama basa kuat. Karena sisanya asam lemah dan basa lemah ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami anak-anak sekalian ya. Nah, beda kekuatannya beda rumus. Kalau asam kuat basa kuat pakai M kali valensi aja cukup ya. Tapi kalau asam lemah basa lemah dia harus pakai akar Ka dikali M atau akar Kb dikali M. Oke, seperti itu ya. Ini mungkin yang bisa Pak Budi sampaikan di video kali ini. Nah, ini Pak Budi punya latihan soal. Silakan kamu screenshot latihan soalnya dan dikerjakan ya. Oke, mungkin ini yang bisa Pak Budi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.